Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Dan pada video kali ini, kami akan membahas mengenai latihan safety. Selamat menonton! Terjadi malpraktik dari seorang perawat Dugaan di rumah sakit adanya di Makassar, malpraktik yang Sulawesi dilakukan Selatan. oknum Seorang dokter di Kabupaten Tabanan terkait dengan penelantaran pasien yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal penting apa yang harus diterapkan pada pelayanan kesehatan? Hal penting yang harus diterapkan pada pelayanan kesehatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan adalah latihan safety. Karena latihan safety merupakan sistem yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya cedera atau insiden pada pasien yang disebabkan oleh kesalahan tindakan. Lalu, apa itu latihan safety? Latihan safety atau keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk dalam asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Tujuan sistem keselamatan pasien rumah sakit adalah yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tidak diinginkan di rumah sakit. Dan yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan, sehingga tidak terjadi penanggulangan kejadian tidak diinginkan. Patient safety atau keselamatan pasien memiliki 6 sasaran keselamatan pasien yang mencakup 6 kriteria. Yang pertama yaitu ketepatan identifikasi pasien, kedua peningkatan komunikasi efektif, ketiga peningkatan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, keempat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, kelima pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan yang keenam pengurangan risiko pasien jatuh. Baik, yang pertama yaitu ketepatan identifikasi pasien. Pasien diidentifikasi menggunakan 4 identitas yang mencakup nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah. Pasien diidentifikasi sebelum pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis. Kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif. Dikatakan efektif yaitu apabila pesan dapat tersampaikan dan dapat dipahami serta tidak terdapat miskomunikasi pada saat melakukan perintah atau tindakan. Nah, untuk mencapai SKP 2 ini dibutuhkan 3 sasaran yang harus dipenuhi, yaitu pertama, adanya konsultasi antara perawat dengan dokter. Kedua, bila nilai kritis keluar segera dilakukan tindakan. Ketiga, timbang terima atau pertukaran shift. Ketiga yaitu peningkatan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Ada 3 jenis obat berisiko tinggi yang pemberiannya tidak boleh terjadi kesalahan karena bisa berakibat fatal. Bentuk pelaksanaan SKP 3 ini diantaranya yaitu melakukan double check yang melibatkan beberapa orang untuk menghindari kesalahan. Double check ini meliputi 5 benar, yaitu benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara, dan benar waktu pemberian. Keempat yaitu kepastian, tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Maksudnya yaitu setiap pasien yang akan mengalami tindakan pembedahan dipastikan harus sesuai dengan hal-hal di atas. Dan untuk mencapai hal tersebut, praktik yang dilakukan di lapangan mencakup pemberian tanda yang telah disepakati saat operasi dan semua dokumen serta peralatan yang digunakan tersedia, tepat, dan fungsional.
Kelima yaitu pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Di sini penerapannya yaitu dengan melakukan hand hygienis yang efektif dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang keenam yaitu pengurangan risiko pasien jatuh. Hal yang dilakukan meliputi screening dan kajian awal seperti melihat risiko jatuh kategori sedang atau tinggi. Dalam pengukuran hal ini juga menggunakan skala yang telah ditetapkan. Kemudian petugas medis akan memberikan tanda sesuai yang telah disepakati untuk kemudian dilakukan komunikasi informasi efektif atau KIE. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.